Siklus penyusunan rencana kerja dan anggaran. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Lili Rahmawati, 2. Robiansa Asyari, 3. Fristian Yuliani, 4. Meliana Nursaputri, 5. Dwi Mega Utami. A. Rencana kerja dan anggaran. Perencanaan anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan organisasi yang dinyatakan dalam suatu keuangan dan berlaku untuk menjangka waktu yang akan datang. Penganggaran. Penganggaran adalah rencana yang digambarkan secara kuantitatif dalam bentuk keuangan dan ukuran kuantitatif lainnya. Kegiatan perencanaan kegiatan dalam anggaran dilakukan oleh Kementerian Negara atau lembaga yang menghasilkan rencana kerja pemerintah (RKP) dan rencana kerja anggaran kementerian atau lembaga (RKAKL). Penyusunan rencana kerja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Selanjutnya, tujuan anggaran. Yang pertama, perencanaan anggaran mementingkan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan lembaga. Yang kedua, koordinasi anggaran dapat mempermudah koordinasi antar bagian dalam lembaga. Yang ketiga, membuat manajemen dapat menetapkan target-target tertentu yang harus dicapai. Prinsip perencanaan dan penganggaran. Prinsip perencanaan dan penganggaran terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, penganggaran terpadu. Pengintegrasian seluruh proses perencanaan dan penganggaran dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dan penyediaan untuk kementerian negara atau lembaga baik yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional. Yang kedua, penganggaran berbasis kinerja atau PBK. Penerapan PPK pada dasarnya mengubah pola pengalokasian anggaran dari semula berbasis input menjadi berbasis output, sehingga fokus pengukuran kinerja terhadap program atau kegiatan juga akan bergeser dari semula didasarkan atas besarnya jumlah alokasi sumber daya menjadi hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya. Yang ketiga yaitu kerangka pengeluaran jangka menengah atau medium dan expenditure framework (KBJM) atau MTF. KPJM adalah penerapan perhitungan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang memperhitungkan ketersediaan anggaran dalam 3 tahun ke depan, yang dihitung menggunakan dasar ketersediaan anggaran dalam 2 tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam PBK meliputi yang pertama, alokasi anggaran berorientasi pada kinerja, output, dan outcome oriented. Yang kedua, fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas. Yang ketiga, money follow function, function follow by struktur pengelolaan anggaran. Yang selanjutnya adalah siklus-siklus perencanaan dan anggaran. Yang pertama, arah kebijakan. Diawali dengan penyusunan RKP oleh Kementerian PPN atau Bappenas dan Kementerian Keuangan. Yang kedua, pagu indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian atau lembaga dalam penyusunan rencana kerja. Yang ketiga, Reja KL dan Trilateral Meeting adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Restrap K atau L dan mengacu pada RKP. Yang keempat, pagu anggaran. Alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat dalam APBN. Yang kelima, RK kelembagaan atau lembaga pagu anggaran. Penyusunan dan penyesuaian RKKL serta dilakukan penelitian dan penilaian. Yang keenam, nota keuangan. Secara harfiah, nota keuangan adalah nota yang menjelaskan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Nota keuangan disusun berdasarkan himpunan RK, K atau L penganggaran. Yang ketujuh, Undang-Undang APBN. Setelah menyampaikan nota keuangan, dilakukan pembahasan RAPBN di DPR
yaitu kementerian atau lembaga dengan badan dan komisi terkait. Kemudian dilakukan penetapan RUU APBN di DPR. Yang kedelapan, alokasi anggaran. Alokasi anggaran adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada kementerian berdasarkan hasil pembahasan rencana APBN. Yang kesembilan, RKAKL alokasi anggaran. Penyesuaian dan penyusunan RKKL, setelah itu ditingkatkan KL, dilakukan revisi dan penelitian oleh APIP, dan kemudian penelaahan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas. Yang ke-10, Parpres rincian anggaran, merupakan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun kurang lebih 1 tahun yang dituang dalam peraturan presiden. Dan yang terakhir adalah DIPA, dokumen anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran atau kuasa penggunaan anggaran. DIPA disusun berdasarkan keputusan presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan materi keuangan.